Liu Shan, hei ayah Liu Ro. Tuan Muda Shen, kau. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Serahkan Qin Hao segera kepadaku. Kalau tidak, aku akan membuat grup Liumu menghilang dari kota Guangzhou. Kau pasti istri Qin Hao. Malam ini aku akan membuatmu melayani tuan muda ini. Aku sangat suka bermain dengan istri orang lain. Shen Shouchen, kamu hanyalah binatang. Aku akan membunuhmu. Berhenti, berhenti memukulnya. Aku akan menanggung konsekuensinya atas tindakan Qin Hao. Kau pikir kau siapa? Kau tidak lebih dari mainanku. Tuan Muda Shen, ini sudah keterlaluan. Pukuli dia sampai mati untukku. Mari kita bermain permainan. Bagaimana kalau begitu? Sekarang, jika kau hanya melepas satu potong pakaian, aku akan melepaskan. Aku akan melepaskan satu orang dari keluarga Liu. Bagaimana kalau begitu? Lepaskan ayahku. Para wanita dari keluarga Liumu benar-benar lembut. Berhenti. Si cantik kecil. Ada apa? Aku bilang aku akan melepaskan satu orang dari keluarga Liu. Aku tidak bilang aku akan membiarkanmu memilih. Cepat. Cepatlah. Shen Shouchen, kau mencari mati. Aku bertanya-tanya anjing. Pincang mana? Yang merusak kesenanganku. Ternyata kau lagi. Qin Hao, cepat pergi. Mencoba pergi. Bisakah kamu melarikan diri? Aku minta maaf. Aku datang terlambat. Kenapa kau masih kembali? Kenapa kau begitu bodoh? Aku bilang 5 tahun lalu. Kau menyelamatkanku sekali. Aku akan melindungimu seumur hidup. Qin Hao. Wajah sombongmu itu. Aku benar-benar membencinya. Shen Shouchen, jika kau punya sesuatu, kau bisa datang menemuiku untuk membicarakannya. Kenapa melibatkan Roro? Bukan hanya akan kusentuh dia. Aku bahkan akan mempermainkannya. 10 juta untuk setiap orang. Bunuh dia. Tidak berguna. Sekelompok orang tak berguna. Qin Hao, kamu benar-benar mampu. Tapi apakah kamu pikir aku berani datang ke sini hanya mengandalkan 2 orang tak berguna ini? Aku sudah kemarin menyelamatkan nyawamu sekali. Aku tidak menyangka bahwa hari ini kau masih mencari mati. Akan kuberitahu yang sebenarnya. Di luar kediaman keluarga Liu sekarang, aku sudah mengepungnya dengan ratusan orang. Jika aku tidak bisa pergi dengan aman, semua orang di keluarga Liumu akan ikut denganku ke liang kubur. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin melanjutkan? Qin Hao, sama sekali jangan bertindak gegabah. Keluarga Shen mereka mengendalikan segalanya di Guangzhou. Tidak ada yang mereka tidak berani lakukan saat kamu bergerak. Aku khawatir keluarga Liu kita, dari atas sampai bawah, semuanya akan dipenggal. Paman kedua, mengapa kamu di sini? Aku datang untuk melihat siapa yang memiliki keterampilan sehebat itu. Nah, apa gunanya kemampuan bertarungmu? Paman keduaku memegang jabatan resmi Wakil Jenderal Pasukan Garnison. Shen Wanyan, paman kedua Shen Shouchen. Seluruh Guangzhou dikendalikan oleh keluarga Shenku. Apa yang kamu miliki untuk melawanku? Bajingan. Tentara garnison dimaksudkan untuk
melindungi rumah dan membela negara, bukan untuk keluarga Shenmu, pengikut dan anjing peliharaan. Kamu benar-benar sembrono. Aku adalah wakil jenderal. Aku bisa menggunakan mereka sesukaku. Komandan Garnison Henguan dari Guangzhou telah tiba. Komandan Garnison, masalah kecil ini, aku bisa menanganinya sendiri. Mengapa Anda datang sendiri? Shen Wanian, kamu punya nyali yang luar biasa. Komandan Garnison, apa maksud semua ini? Wakil Jenderal Shen, aku juga ingin bertanya. Apa maksud dari tindakanmu? Mengeluarkan pasukan dari kamp tanpa izin, mengganggu warga Guangzhou. Keluarga Shenmu, apakah kamu mencoba memberontak? Aku apa? Jika bukan, karena situasi perbatasan yang tidak stabil sekarang, aku benar-benar ingin memenggal kepala anjingmu untuk menguduskan bendera. Komandan Garnison, keluarga Liu-nya di Guangzhou adalah keluarga bangsawan rendahan. Mengapa Anda menunjukkan pilih kasih seperti itu? Tutup mulutmu. Jika kamu terus mengoseh, hati-hati akan kupatahkan kakimu. Saya minta maaf Komandan Garnison. Bukan itu maksudku. Shen Wanian, kamu melanggar disiplin militer dan meninggalkan posmu tanpa izin dan mengganggu ketertiban umum. Aku sekarang menghukummu 3 bulan tugas pertahanan perbatasan. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Wakil Jenderal patuhi perintah. Mengapa kamu tidak segera pergi? Tuan Komandan Garnison, keluarga Liuku, Patriark Liu yakinlah, orang-orang di sekitar keluarga Liu sudah dibubarkan oleh pasukan garnisonku. Keluarga Liu aman. Terima kasih Tuan Komandan Garnison atas penegakan keadilan dan menunjukkan belas kasih kepada rakyat. Jika Komandan He tidak kebetulan berpatroli di dekat sini hari ini, Liu Shen sepupu Liu Ro. keluarga Liu kita mungkin sudah musnah. Ini benar-benar musibah bagi keluarga Liu kita. Jika kau bertanya padaku, kita seharusnya menyerahkan biang keladinya. Aku tidak setuju. Liu Ro, kau tidak punya hak bicara dalam masalah ini. Jika bukan karena suamimu yang tidak berguna, bagaimana keluarga Liu kita bisa menyinggung keluarga Shen? Kau orang bodoh yang ceroboh. Berani-beraninya memukul tuan muda Shen. Tapi Qin Hao terpaksa melakukannya. Itulah mengapa dia bertindak. Diam. Qin Hao, kau pergi ke keluarga Shen. Bersujud dan minta maaf padanya. Mama. Qin Hao, Liu Shan ayah Liu Shen. kau benar-benar sombong. Apa kau punya ide? Berapa banyak masalah yang telah kau timbulkan pada keluarga Liu? Hanya karena kau punya sedikit kemampuan bertarung? Apa kau pikir kau bisa menentang semua hukum? Dalam jangka pendek, keluarga Shen tidak akan bertindak lagi. Tapi bagaimana nanti? Siapa yang bisa menjamin bahwa masalah ini akan berlalu begitu saja? Aku bisa menjaminnya. Kau menjaminnya. Apa kau ini? Menantu menumpang yang tidak berguna. Atas dasar apa kau bisa menjamin apapun? Shen He, kita telah menimbulkan begitu banyak masalah dengan keluarga Shen, dan kita masih tidak tahu apa yang harus dilakukan tentang hutang itu. Kau harus mengerti. Keluarga Shen memiliki kita. Masalah ini, aku akan menanganinya. Kau yang tangani. Penyelesaian utang. Hanya 3 hari lagi, di mana kau akan menemukan 50 juta dalam 3 hari. Aku sudah menghubungi orang-orang dari grup Shengxi Pharmaceutical. Selama kita mendapatkan 50 juta, aku bisa melunasi utangnya. Liu Ro, grup Shengxi Pharmaceutical didukung oleh Yanjing Lembah Tabib Ilahi. Kekuatan mereka sangat besar, tapi mengapa mereka mau bekerja sama denganmu? Itu belum tentu benar. Kau tidak bisa menggeneralisasi semuanya. Mungkin, grup Shengxi Pharmaceutical ini hanya suka bekerja sama dengan Rolo. Beraninya kau? Apa yang diketahui parasit sepertimu? Apa yang kau tahu? Qin Hao, keluarga Liu kita telah mendukungmu selama 5 tahun. Sudah saatnya kamu melakukan sesuatu untuk keluarga Liu kita. Kamu pergi sendiri dan secara resmi meminta maaf kepada Tuan Muda Shen. Ayah, Jika kamu masih menganggapku ayahmu, maka diamlah. 3 hari. Jika aku tidak bisa mendapatkan 50 juta ini, aku akan pergi bersama Qin Hao ke keluarga Shen untuk meminta maaf. Qin Hao, kau harus segera pergi. Keluarga Shen tidak akan melepaskanmu. Apa yang akan kau lakukan jika aku pergi? Aku harus tetap di sini. Aku tidak bisa membiarkan grup ini hancur di tanganku. Rolo, meninggalkanmu sendirian di Guangzhou. Bagaimana aku bisa tenang? Aku akan tetap bersamamu. Qin Hao. Sampai sekarang, Direktur Grup Shengxi Pharmaceutical belum membalas pesanku.
Semuanya akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Guru nasional, apakah Tuan perlu saya bertindak langsung dan mengeksekusi Shen Xiaocheng? Dia hanyalah karakter minor. Biarkan dia melompat-lompat beberapa hari lagi. Aku dengar, ada petunjuk baru mengenai keluarga Shen. Melapor kepada guru nasional, di balik layar keluarga Shen, secara konsisten terlibat dalam bisnis perdagangan gadis muda. Selain itu, lokasi transaksi tepat berada di Gunung Tianhai. Keluarga Shen pantas mati. Terlibat dalam urusan militer dan politik, menindas pria dan wanita, melakukan pemerkosaan dan penjarahan. Apakah dia benar-benar percaya tidak ada yang berani menyentuh mereka? Kau harus menyelidiki dan mengklarifikasi. Waktu langkah selanjutnya keluarga Shen. Kebetulan, kita butuh alasan untuk menyerang. Ya, Juga, minta Guo Yuel kembali dari Yanjing untuk perjalanan. ya. Qin Hao. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku sama sekali tidak bisa menghubungi Direktur Grup Shengxi Pharmaceutical. Qin Hao, kau harus segera melarikan diri. Kalau tidak besok, tidak ada dari kita yang bisa pergi. Aku tidak akan pergi. Sejak 5 tahun lalu, saat pertama kali aku melihatmu, aku memutuskan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan selalu berada di sisimu, melindungimu. Qin Hao. Selama 5 tahun terakhir, keluarga terus-menerus mencegah aku berbagi kamar denganmu. Kau telah menderita. Roro, Jangan bicara. Guru nasional. aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, aku akan dibius oleh Roro. Guru nasional, kemarin murid ini melihat Tuan dan Nyonya tidur di kamar yang sama. Itulah sebabnya saya tidak. Aku tidak menyalahkanmu. Dia pasti ingin sendirian, menanggung semuanya. Itulah sebabnya dia membius dan membuatku pingsan. Melapor kepada guru nasional. Nyonya sudah pergi bersama Shen Xiaocheng ke Hotel Jinhui. Wanitaku wanita Qin Hao. Tidak bisa disentuh oleh siapapun. Mama, Tuan Muda Shen memesan seluruh Hotel Jinhui. Seluruh Hotel Jinhui. Tentu saja ini adalah milik Guangzhou. Hotel bintang 5 termewah. Hanya biaya untuk 1 hari. Tidak akan kurang dari 5 juta. The film was translated and narrated by M Media. Manajer Tang. Di masa depan grup Liu, aku pasti akan membutuhkanmu. Sangat. Presiden Liu Anda terlalu baik. Jika aku tidak memberikan lebih banyak bisnis kepada grup Liu, Tuan Muda Shen, bukankah dia akan mengulitiku hidup-hidup? Bagaimana kalau begini? Bagaimana rasanya menikah dengan Xian Xiaocheng? Ini lebih baik daripada Qin Hao kan? Kau berjanji padaku. Kau akan melepaskan Qin Hao. Qin Hao. Apa sebenarnya yang membuat Qin Hao lebih baik dariku? Tunggu sampai aku tidur denganmu malam ini. Aku akan merekammu dalam sebuah film besar dan mengirimkannya kepada Qin Hao. Shen Xiaocheng. Wang Yan. Tuan Muda Shen, selamat. Bukankah ini Tuan Muda Wan? Kenapa? Akhir-akhir ini jadi vegetarian dan rajin berdoa. Jangan sebut-sebut itu. Aku merasa tidak tenang akhir-akhir ini. Jadi, aku pergi ke kuil Lie untuk mencari biksu botak itu dan meminta suntai tasbih. Kau juga harus mendapatkan suntai. Harganya lebih dari 2 juta. Bukankah kau mendapatkan ramalan? Biksu botak itu bersikeras bahwa aku akan mengalami bencana berdarah. Aku menelanjanginya dan melemparkannya ke atap agar diterpa angin. Jika ayahku tidak menghentikanku, aku pasti sudah membakar kuil Lien. Kau. Sepanjang hari kau hanya memikirkan wanita atau memikirkan cara mengejar wanita. Jika kau tidak mengalami bencana berdarah, itu baru aneh. Tuan Muda Shen, apa yang terjadi? Kenapa kau tiba-tiba menikah? Jangan sebut-sebut itu.
Kau tidak ada beberapa hari yang lalu. Aku membiarkan menantu numpang tinggal dari keluarga Liu itu. Mematahkan 2 tulang rusukku. Ya ampun, seseorang di Guangzhou berani menyentuhmu Tuan Muda Shen. Apakah mereka ingin mati? Menyebutkan ini membuatku marah besar. Jika bukan karena dia, paman keduaku tidak akan diasingkan ke perbatasan. Aku menikahi istrinya. Brilian. Tuan Muda Shen benar-benar brilian. Liu Rou. Kemari. Minumlah bersama Tuan Muda Wan. Tuan Muda Wan. Tuan Muda Wan. Memukau. Aku menyukainya. Baguslah. Kalau kau menyukainya, kita bertiga harus bermain bersama. Mari kita syuting film laris. Baiklah. Xin Xiaocheng. Kau tidak mau. Jika kau tidak mau, kau bisa pergi. Hanya saja keluarga Liumu berutang 50 juta kepada keluarga Shen kami. Itu harus dilunasi malam ini. Jika tidak, kami akan membuat keluarga Liumu bangkrut seketika. Juga Qin Hao itu. Dia juga tidak akan lolos. Utang harus dibayar. Nona Liu, jika kau melayani Tuan Muda Shen dan aku dengan baik malam ini, kau tidak akan kekurangan uang. The film was Itu benar sekali. translated and narrated by Roro. M Media. Kenapa kamu begitu bodoh? Qin Hao. Qin Hao, aku kira kau akan menjadi kura-kura yang bersembunyi. Aku tidak menyangka kau berani muncul. Qin Hao. Mengapa kamu di sini? Jika aku tidak datang, siapa yang akan melindungimu? Shen Xiaocheng. Kesabaranku ada batasnya. Qin Hao. Memangnya kenapa? Mau menyentuhku? Dia ingin menyentuhku. Coba sentuh aku. Jika kau menyentuhku, aku akan membunuh 1 orang dari keluarga Liu. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa kau lindungi. Jadi kau adalah menantu numpang tinggal keluarga Liu. Kau berani menyentuh saudaraku. Apa kau percaya bahwa malam ini aku akan membuat kepalamu pindah rumah? Lakukan. Aku takut mengotori tanganku sendiri. Roro, bukankah kamu sudah menghubungi grup Sengsi Pharmaceutical? Kenapa kamu masih memohon padanya? Apa? Baru saja Direktur Grup Sengsi Pharmaceutical pergi ke rumahmu mencarimu, mengatakan ingin membahas kerjasama. Benarkah? Tapi aku belum menerima umpan balik apapun. Pernahkah aku berbohong padamu? Halo? Direktur He? Halo? Apakah yang kamu katakan itu benar? Saya saat ini berada di Hotel Jinhui. Baik. Kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Qin Hao, Direktur He berkata, dia bersedia membantu grup Liu dan mewakili grup Sengsi Pharmaceutical untuk membahas kerjasama denganku. Sudah kubilang padamu, kamu pasti bisa melakukannya. Kalian berdua memainkan sandiwara yang cukup meyakinkan. Liu Rou, kau tidak mungkin masih menyimpan fantasi tentang Qin Hao kan? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku sudah mengeluarkan peringatan keras. Di Guangzhou, siapapun yang berani berinvestasi di keluarga Liumu berarti melawan keluarga Shenku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Bahkan jika itu adalah grup Sengsi Pharmaceutical di Guangzhou, mereka tetap harus menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Muda Shen. Lagi pula, He Tianyi, sebagai murid tabib suci, grup Sengsi Pharmaceutical praktis adalah putra kesayangan lembah tabib ilahi. Mengapa dia akan menyukai keluarga Liumu? He Tianyi telah tiba. He Tianyi, dia pasti mendengar Anda akan menikah dan datang untuk memberi hormat. Direktur He, suatu kehormatan Anda ada di sini. Mohon maaf kami tidak menyambut Anda lebih awal. Maaf. Hetian Ketua Grup Sengsi Pharmaceutical. Di manakah Presiden Liu? Presiden Liu yang mana? Direktur Grup Liu. Halo Direktur He. Saya adalah Direktur Grup Liu. Liu Sena. Yang saya cari adalah Direktur Grup Liu. Liu Rou. Nona Liu. Apel. Siapa yang kau cari? Apakah saya tidak cukup jelas? Direktur Grup Liu. Nona Liu Rou. Halo Direktur He. Halo Direktur Liu. Tujuan utama saya datang kali ini adalah untuk berdiskusi dengan Anda. Proposal kerjasama antara Grup Sengsi
dan grup Liu. Ini adalah kehormatan besar. Ini pasti. Suami Nona Liu. Tuan Kie. Dia benar-benar pria berpenampilan luar biasa. Dan berwibawa luar biasa. Direktur He, Anda terlalu baik. Direktur He, saya khawatir mungkin ada kesalahpahaman. Ini adalah pernikahan Tuan Muda Shen. Apel, bukankah Liu Rou adalah istri Tuan Kie? Direktur He, The film was Anda mungkin tidak tahu ini. and Grup narrated Liu by mereka. M Media. Berutang kepada grup Shen kami. Oleh karena itu, kami berdua kebetulan saling mencintai dengan dalam. Saya memutuskan untuk menggunakan pernikahan untuk menyelesaikan masalah. Saya pikir Anda Tuan Muda Shen yang memaksa wanita tak bersalah ke dalam situasi mengerikan. Direktur He, ayah saya akan segera tiba. Tolong tunjukkan rasa hormat. Tidak peduli siapa yang datang hari ini. Nona Liu, mengenai kontrak, saya hanya punya satu pertanyaan, yaitu mengenai jumlah investasi. Apakah 50 juta terlalu banyak? Tidak. Itu terlalu sedikit. Kami telah memutuskan untuk awalnya menginvestasikan 100 juta dan menjadikan grup Liu mitra tunggal Shengxi Pharmaceuticals kami di Guangzhou. Terima kasih banyak Direktur He. Lalu dana investasi. Bisakah diselesaikan? Karena hari ini. Direktur Liu yakinlah, dana awal 100 juta akan dikreditkan ke rekening hari ini. Terima kasih Direktur He. Qin Hao. Ini luar biasa. Aku tidak perlu menikah dengan orang lain lagi. Sudah kubilang. Kamu pasti bisa melakukannya. Direktur Liu, ini adalah kontraknya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menyampaikannya. Qin Hao. Jika kamu berani mengganggu pernikahan Tuan Muda Shen, aku tidak akan mengampunimu. Liu Rou, hari ini adalah hari besar kamu dan Tuan Muda Shen. Hari besar. Mengapa kamu membawa orang tidak berguna ini ke sini? Diam. Tuan Kie adalah teman saya. Direktur He, saya adalah kepala keluarga Liu. Saya senang bekerja sama dengan Anda. Untuk apa kau berdiri terpaku di sana? Tanda tangani kontraknya. Kontrak ini secara khusus disiapkan untuk Nona Liu Rou. Apa katamu? Tapi ayahku adalah Presiden Grup Liu. Aku hanya mengakui Nona Liu. Mengapa Nona Liu putri sulung tidak memulai perusahaanmu sendiri? Direktur He, apakah ada sesuatu yang tidak bisa dibicarakan besok? Hari ini adalah perjamuan pernikahan Xiao Chen. Tidak ada pembicaraan bisnis. Ayah, Paman Shen, Direktur Shen, mari kita berterus terang. Jika aku hari ini bersikeras menyuntikkan modal ke grup Liu, jika Direktur He hari ini bersikeras menyuntikkan modal, itu berarti tidak menghormati aku Shen Wanheo. Pernikahan ini, kau tidak bersedia masuk. Apa gunanya menikah? Apa maksudmu? Kau ingin bersaing di Guangzhou dan melihat siapa yang lebih unggul, kau atau keluarga Shenku? Kau tidak cukup berkualitas. Bagaimana denganku? Guru, tabib sakti Guo. Seng Wanheo, keluarga Senmu di Guangzhou memang punya kekuatan. Tapi dibandingkan dengan Tugu, apa kau ini? Aku ingin tahu di mana aku Shen menyinggung tabib sakti Guo. Tolong beritahu aku. Bahkan mereka yang bersekutu dengan Tugu, kau abaikan. Sekarang aku umumkan. Mulai hari ini, aku akan meningkatkan intensitas investasi di grup Shengxi Pharmaceutical. Meningkatkannya sebesar 1 miliar setiap tahun. Tabib sakti Guo, kau memaksa keluarga Shen menuju jalan kehancuran. Ini baru permulaan. Industri farmasi keluarga Senmu akan kuhancurkan dalam seminggu. Baiklah. Kalau begitu coba saja. Seperti kata pepatah, naga perkasa The tidak film bisa was menghancurkan translated ular lokan. and narrated Tabib by sakti M Guo. Media. Jaga dirimu baik-baik. Apa yang kau lihat? Kau tontonan yang memalukan. Pergi sana. Halo Direktur Liu. Saya Gu Yuan, Ketua Lembah Tabib Ilahi, Bianjing. Saya sudah lama mengagumi reputasi Anda. Saya tidak pantas. Direktur Liu, jika tidak ada hal lain, saya akan pamit sekarang. Jika sesuatu terjadi di masa depan, cari Tiani di Guangzhou ini. Biar tahu betul.
Jalang, cepat serahkan. Kontrak itu, aku tidak akan. Ini kontrakku. Mengapa aku harus memberikannya padamu? Jika kamu menandatangani kontrak itu, keluarga Shen tidak akan membiarkan kita pergi. Keluarga Shen mungkin sekarang berjuang untuk melindungi dirinya sendiri. Qin Hao, diam. Kamu tidak punya hak untuk bicara di keluarga ini. Liu Rou. Lebih baik kamu pergi sendiri dan meminta maaf kepada Tuan Muda Shen. Agar kami tidak perlu campur tangan. Aku ingin melihat siapa yang berani. Jika kamu berani menyentuh Roro, jangan salahkan aku jika aku berbalik melawan kalian semua. Aku bilang kakak Cingcu. Bibi, apakah kalian sudah gila? Ini adalah 100 juta awal. Dan kontraknya akan ada tambahan lagi nanti. Bodoh sekali jika tidak mengambil 100 juta ini. Liu Rou, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat serahkan kontraknya kepada ayahku. Roro, kamu masih muda. Kontrak sebesar ini. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menanganinya. Bagaimana kalau kamu serahkan saja padaku? Kontrak ini berasal dari grup Shengxi Pharmaceutical, ditujukan untuk Roro. Aku ingin melihat siapa yang berani merebutnya. Aku tidak akan menyerahkan kontraknya. Aku mendapatkan ini sendiri. Apakah kamu mencoba mengkhianati keluarga Liu? Biar ku beritahu, aku adalah direktur grup Liu. Cukup. Mulai hari ini, aku dalam kapasitas sebagai patriark keluarga Liu mengumumkan bahwa Liu Rou akan terus menjabat sebagai direktur grup Liu dan menyelesaikan detail kerjasama dengan grup Shengxi Pharmaceutical. Guo Yuan, Muridmu hadir. aku tidak butuh seminggu. Aku hanya memberimu 3 hari untuk menghancurkan semua industri medis keluarga Shen. Ya, Lu Shaofeng, Muridmu hadir. kamu sebelumnya memegang posisi tinggi. Mungkin matamu dibutakan. Tapi sekarang, bukti sudah jelas. Aku memberimu 3 hari untuk mengembalikan masa depan yang cerah ke Guangzhou. Ya, muridmu pasti akan memperbaiki departemen inspeksi dan membawa semua elemen tanpa hukum ke pengadilan. Han Guan, Muridmu hadir. 3 hari untuk menata ulang disiplin militer. Guru, tentara garnison Guangzhou tidak hanya harus mempertahankan celah beikan, tetapi juga ditempatkan di Guangzhou. Jika tindakan terlalu luas, aku khawatir masalah mungkin timbul. Lihatlah betapa pengecutnya kamu, seorang komandan garnison Guangzhou yang bermartabat. Namun kamu bahkan tidak bisa memimpin pasukanmu dengan benar. Ini adalah ketidakmampuanku Tuan, tapi masalah utamanya adalah 4 keluarga besar, berakar terlalu dalam di militer. Aku khawatir, jika kita mengambil tindakan, itu akan memicu pemberontakan. Jika bangsa Bimang menyerang celah itu maka, perbatasan akan berada dalam kesulitan besar. 10 tahun yang lalu, bangsa Bimang diusir olehku didorong mundur, lebih dari 500 km ke dalam. Sekarang, jika mereka berani menyerbu lagi, aku akan secara pribadi mengenakan sirah dan memimpin pasukan untuk negara nagaku. Aku akan mengukir 1000 km wilayah. Kamu lanjutkan dan lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Muridmu menerima perintah. Salam guru. Salam guru. Apakah ada petunjuk? Aku tidak mengecewakan harapan. Aku punya beberapa petunjuk. Siapa itu? Surat ini sedang dikirim ke kediaman prefektur komandansi Beilin. Aku mencegatnya di tengah jalan. Jalan menuju Yuming dan Yellow Springs. Ketika kita pergi bersama sebelum waktunya. Sepertinya, seseorang tidak bisa lagi diam. Guru, apakah guru membutuhkan akal untuk bertindak langsung? 9 komanderi negara naga. Dan mengejutkan sang prefek dari 1 komanderi telah membelot. Ini bukan masalah kecil. Ini membutuhkan penanganan yang hati-hati. Jika tidak ditangani dengan benar, dampaknya akan terlalu besar. Murid-muridku itu, apakah mereka menunjukkan kelainan? Melapor kepada guru. Saat ini tidak ada kelainan. Mereka bersembunyi cukup dalam. Namun, The film was kebenaran akan segera terungkap. and narrated by M Media. Saat ini di Komanderi Bilin, Garnison Guangzhou sedang mengalami reorganisasi. Aku khawatir mungkin ada masalah. Sepertinya, aku harus melakukan perjalanan ke sana. Roro, kenapa kamu belum istirahat? Ini semua adalah detail kerjasama yang perlu ditangani. Aku akan istirahat setelah selesai membacanya. Tidak bisakah kamu menanganinya besok? Tidak. Kami akhirnya berhasil bekerja sama dengan Lembah Tabib Ilahi. Aku tidak ingin melepaskan kesempatan ini. 5 tahun yang lalu kamu menggendongku. Dari pinggiran Gunung Tianhai, berlari sejauh 3 km tanpa henti. Sangat lelah sampai tidak bisa meluruskan punggungmu. Kelelahan sampai muntah darah. Sejak saat itu aku memutuskan. Aku harus selalu melindungimu.
Keluar dari sini sekarang juga. Liu Qingsu ini benar-benar tahu cara merusak segalanya bagi orang lain. Qin Hao, kakak Qingsu memanggilmu. Ayo pergi, aku akan turun bersamamu untuk melihat. Kamu menginginkanku untuk apa? Aku mentolerirmu karena kamu adalah kakak perempuan Roro. Jika kamu terus tidak masuk akal dan membuat masalah, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Ini semua karena kamu. Ayahku terus terluka, lagi dan lagi. Keluarga Liu kita memiliki menantu sepertimu. Kamu hanyalah bencana. Pergi sana. Mama, kamu tidak bisa menyalahkan Qin Hao dalam masalah ini. Liu Rou, apa maksudmu dengan itu? Jangan salahkan Qin Hao. Apakah kamu malah menyalahkan kami? Coba pikirkan, seandainya bukan karena Qin Hao memukul Tuan Muda Shen, bagaimana mungkin semua kejadian selanjutnya ini bisa terjadi? Jika Qin Hao tidak bertindak saat itu, kakak Qingzu mungkin. Jiang Fang si sampah itu, lagi pula tidak akan pantas untuk kakak Qingchu. Qingci dan Tuan Muda Shen saling mencintai dengan dalam. Bagaimana itu bisa disebut pencemaran? Tepat sekali. Jika Qin Hao tidak membuat masalah, maka Qingci dan Tuan Muda Shen sudah menikah sejak lama. Apa urusanmu? Jika Roro tidak mendapatkan investasi, keluarga Liumu sudah lama dihancurkan oleh keluarga Shen. Sekarang setelah semuanya, sampai pada titik ini, kamu tidak berpikir untuk berterima kasih, tapi masih membela keluarga Shen. Qin Hao, kamu terlalu sombong. Tidakkah kau tahu bahwa 4 keluarga besar di Grand Show adalah tiran lokal? Jika mereka bergabung, keluarga Liu kita akan tamat. Senhei, kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku memilih sisi yang salah. Aku tidak pernah menyangka 4 keluarga besar akan benar-benar bergabung. 4 keluarga besar Guangzhou awalnya bersekongkol. Hanya saja, mereka biasanya lebih suka bertarung di antara mereka sendiri. Qin Hao, kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Liu Ru bisa kembali hari ini. Murni karena keberuntungan. Kalau tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Benar sekali, jika Direktur Departemen Inspeksi datang setiap hari untuk menangkap dan menginterogasi orang, bagaimana mungkin keluarga Liu kita bisa menahannya? Qin Hao, kamu harus segera sekarang juga. Pergi ke hadapan Tuan Muda Shen, bersujud dan memohon ampun. Kalau tidak, jangan pernah kembali ke keluarga Liu. Aku khawatir bahkan, jika aku ingin meminta maaf kepada Shen Xiaocheng sekarang, aku tidak akan bisa menemuinya. Apa maksudmu? Shen Xiaocheng, Wang Yan, dan orang itu siapa namanya? Direktur Departemen Inspeksi. Semuanya dibawa kembali untuk diinterogasi oleh Ketua Pavilion Komander Billing. Apa? Kau tidak tahu? Apa? Qin Hao, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Dia tidak bercanda. Direktur Hei, Direktur Liu, guruku mendengar bahwa kau ketakutan hari ini, jadi dia secara khusus mengirimku untuk membawakanmu beberapa dosis ramuan obat untuk menenangkan sarafmu. terima kasih Direktur Hei dan Tabib Suci atas perhatian Anda. Direktur Hei, apakah yang baru saja kau katakan itu benar? Tuan Muda Chef dan yang lainnya, apakah mereka benar-benar semua ditangkap? Berita itu sudah menjadi berita utama di Guangzhou. Jika kau tidak percaya, kau bisa memeriksanya. Ini apa yang terjadi di sini? Langit melihat apa yang dilakukan manusia. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Patriark Liu, kau tidak perlu khawatir. Guruku baru saja merilis berita. Tidak akan memakan waktu seminggu. Dalam 3 hari, lembah tabib ilahi kami pasti akan menghancurkan keluarga Shen. Itu mungkin tidak benar. Mungkin juga 3 hari dari sekarang, keluarga Shen kami menghancurkan lembah tabib ilahi Anda. Diusir dari Guangzhou. Kepala keluarga Shen. Mengenai industri farmasi, lembah tabib ilahi tak tertandingi di dunia. Keluarga Shen Anda sendiri. Dari mana kepercayaan diri ini berasal? Kalau begitu Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika saatnya tiba, kebenaran akan terungkap. The Saya film was datang ke sini hari ini translated untuk and putra durhaka narrated by saya. M Media. Untuk meminta maaf kepada keluarga Liu Anda. Saya harap keluarga Liu Anda bisa berbelas kasihan dan menyelamatkan nyawa putra pemberontak saya itu. Kepala keluarga Shen,
Mengapa repot-repot melakukan ini? Masalah yang menyangkut Tuan Muda Shen. Saya baru saja mengetahuinya. Tapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu saya. Qin Hao, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda berani mengakuinya? Mengapa aku tidak berani? Bukti kriminal terhadap Shen Shaochen dan yang lainnya disediakan olehku. Bagus. Itu benar-benar Anda. Benar. Waktu yang tersisa untuk keluarga Liu Anda semakin menipis. Bertindaklah dengan bijak. Patriark Shen, Patriark Shen, Patriarch Shen, dengarkan penjelasan kami. Patriark Shen, tunggu sebentar. Qin Hao, Anda memiliki nyali yang luar biasa. Anda benar-benar berani melaporkan Tuan Muda Chef dan yang lainnya. Apakah Anda tahu bahwa dengan melakukan ini, Anda akan menyebabkan keluarga Liu kami menanggung permusuhan mematikan dengan 4 keluarga besar? Ayah, Qin Hao melakukan ini juga untuk menyelamatkan kita. Kepala keluarga Liu yakinlah. Saya memperkirakan bahwa keluarga Shen-nya tidak dapat melukai keluarga Liu sedikit pun. Anda tidak mengerti. Bisnis ini adalah masalah pasar, di mana aturan masih berlaku. Tapi, begitu permusuhan mematikan terbentuk, maka mereka tidak akan berhenti sampai mati atau kelelahan. Pada saat itu, siapa yang akan bisa melindungi keluarga Liu saya dari bahaya? Aku bisa. Anda. Anda bodoh. Orang bodoh yang tidak tahu luasnya dunia. Qin Hao, pergi serahkan dirimu segera. Katakan buktinya direkayasa. Dan selamatkan Tuan Muda Shen dan yang lainnya. Ya. Hanya dengan cara ini kita bisa meredakan kemarahan 4 keluarga besar. Buktinya tak terbantahkan. Shen Shaochen hanya mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Qin Hao, apakah kamu tidak bisa memahami alasan? Jika kamu tidak melakukan ini, semua orang di keluarga Liu kita harus dikubur bersamamu. Tolong jaga ucapan Anda. Saya menolak untuk percaya bahwa 4 keluarga besarnya bisa membalikan langit. Direktur He. Anda adalah murid tabik suci yang telah berada di atas orang banyak sepanjang hidup Anda. Masalah kotor di bawah permukaan ini. Anda tidak akan mengerti. Apakah Anda tahu? Hanya dengan menyewa pembunuh untuk masuk ke keluarga Liu saya khawatir pada saat departemen inspeksi tiba, keluarga Liu saya sudah dilalap lautan api. Aku sudah menyatakan. Aku bisa menjamin keselamatan keluarga Liumu. Semua masalah ini berasal karena Anda. Sebaiknya, itu berakhir dengan Anda. Pergi menyerah segera, tukarkan diri Anda dengan Tuan Muda She dan yang lainnya. Adapun kerjasama dengan Direktur He. Dengan ini ditangguhkan. Ayah, mengapa kamu tidak mengerti? Meskipun kita melanjutkan dengan cara ini, kita dan 4 keluarga besar sudah menjadi musuh. Sejak zaman kuno mereka yang tidak memihak, tidak pernah berakhir baik. Anda. Jika Anda masih mengakui keluarga ini, maka tutup mulut Anda. Kepala keluarga Liu, sudahkah Anda mempertimbangkan ini dengan saksama? Saya sudah mempertimbangkannya dengan saksama. Saya sekarang, dalam kapasitas saya sebagai kepala keluarga Liu, secara resmi mengumumkan pemutusan semua hubungan dengan lembah tabib ilahi. Semua proyek kerjasama sepenuhnya dihentikan. Direktur Liu, apakah Anda juga setuju? Keluarga Liu Anda benar-benar tidak menghargai keberuntungan yang Anda miliki. The film was translated Hadapilah and dengan baik. narrated Qin by Hao. M Media. Bagaimanapun ini adalah rumahku. Aku tidak bisa menentang kehendak keluarga. Aku tahu. Kebetulan kali ini, aku harus melakukan perjalanan jauh. Kau tetap di rumah dan menunggu dengan sabar. Jangan pergi kemanapun. Seseorang secara alami akan datang melindungimu dan memastikan keselamatan keluarga Liu. Tunggu kepulanganku. Qin Hao, orang macam apa kamu sebenarnya? Utusan naga utusan Funif. Selama aku pergi di Komanderi Bian, kalian harus memastikan perlindungan keluarga Liu. Ya, Ya, Komanderi Bian.
Yuncuran, Yuncuran Santa menara hujan berkabut. mengapa Anda tidak lari sekarang? Anda membunuh begitu banyak saudara saya, dan membiarkan semua barang yang saya kerjakan setengah tahun Tangkong di akun Aula Yumi. lolos sepenuhnya. Anda pantas mati. Tangkung, kamu melakukan begitu banyak perbuatan kotor di belakang orang lain. Tidakkah kamu takut akan pembalasan? Kau bahkan tidak mengampuni anak-anak. Pembalasan. Saya tidak percaya takdir. Saya hanya percaya pada pedang di tangan saya. Semoga kau mati dengan mengerikan. Masih berani berbicara keras saat menghadapi kematian. Pahlawan wanita Agung Yun. Lama tidak bertemu. Itu kau. Mengapa kau datang ke Beian? Kita akan bicara nanti. Aku akan terlebih dahulu menyelesaikan masalah ini. Nah, apakah Anda tahu siapa saya? Masalah ini berada di luar yurisdiksi Anda. Aku tidak peduli siapa kau. Namun masalah hari ini, aku bertekad untuk menanganinya. Anda mencari mati. Aula Yoming tidak akan mengampuni Anda. Aula Yuming. Cepat pergi. Mereka mengejar kita. Ada obat trauma di lemari. Apa yang kau tatap? Cepat oleskan obatnya untukku. Tahanlah, panah ini beracun. Aku akan mencabut panah ini untukmu terlebih dahulu. Racun ini harus segera dihilangkan. Jika tidak, racunnya akan menyerang jantungmu. Kalau begitu bantu aku melepaskannya. Apa yang kau lihat? Seorang pria dewasa, bersikap pelin-pelan begitu. Cepatlah. Terima kasih. Kau menyelamatkan hidupku. Itu hanya bantuan kecil. Keahlianmu sangat hebat. The Bagaimana film bisa was aku belum pernah translated mendengar tentangmu? and narrated Sosok by sepertimu di negara M-Media. naga. Negara naga begitu luas. Ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Ngomong-ngomong, bukankah kau di Guangzhou? Mengapa kau datang ke Beiyan? Untuk menemukan gubernur prefektur Beian. Untuk memobilisasi pasukan. Jika kau tidak ingin membicarakannya, jangan. Bagaimana denganmu? Kelompok dari Aula Yuming yang mengejarmu itu. Siapa mereka? Beberapa hal, lebih baik jika kau tidak tahu. Baiklah. Namun, aku sangat penasaran. Mengapa kau bilang tidak menjadi inspektur dan memilih menjadi vigilante wanita? Karena inspektur tidak memiliki kebebasan. Ayahku dulu seorang inspektur. 2 tahun lalu dia menyelidiki sebuah kasus yang akhirnya melibatkan tokoh berkuasa. Dia akhirnya dibunuh di rumah. Maafkan aku tidak bermaksud mengungkitnya. Bukan apa-apa. Kemudian aku menyusup ke rumah tokoh berkuasa itu dan membunuhnya. Itu terhitung sebagai membalaskan dendam ayahku. Hal-hal yang tidak bisa ditangani inspektur. Menara hujan berkabutku, Yuncuran akan menanganinya. Membalas keluhan dengan keadilan. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, aku ada urusan penting hari ini. Mari kita berpisah di sini. Gunung-gunung tinggi dan jalanan panjang. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Berita penangkapan Shen Xiaocheng, aku sudah melihatnya. Kau anak yang bisa diandalkan. Tunggu, personel tidak berwenang dilarang memasuki kediaman gubernur. Masuklah dan beritahu Suli. Katakan saja. Seorang teman lama dari Longseng berkunjung. Mohon tunggu sebentar.
Gubernur menunggu Anda di ruang kerja. Suni Prefek Kabupaten Baian. Guru Nasional. Lembah Tabib Ilahi telah membuat langkah besar. Mereka sebenarnya dalam semalam memutus pasokan melalui harga tinggi, dropship. Semua jalur pasokan eksternal. Tidak peduli. Aku sudah menghubungi. Tidak kurang dari 10 kekuatan Jianghu. Wang Shuo, kepala keluarga Wang, salah satu dari 4 keluarga besar. Hanya menunggu meriam ditembakkan di Guangzhou. Untuk menyusup dalam satu serangan. Baik mereka pejabat besar maupun kecil di Guangzhou. Selama kita memegang kelemahan mereka, Yang Wang, kepala keluarga yang salah satu dari 4 keluarga besar. mereka semua bersedia menukar langit biru dengan bendera putih. Di sini saya sudah Liu Guan, kepala keluarga Liu, salah satu dari 4 keluarga besar. mengumpulkan 5 miliar dana. Bagus. Semuanya sudah siap. Yang kita kurang hanyalah angin timur. Saya ingin melihat setelah Guangzhou kita rebut, bagaimana lembah tabib ilahi mereka akan menelan keluarga Shan saya. Kakak Kingsu, kamu bilang Qin Hao mengalami kecelakaan mobil dan pergi ke rumah sakit. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas hanya dalam beberapa kata. Aku akan langsung membawamu ke rumah sakit. Baik. Apa sebenarnya yang terjadi? Melapor kepada guru. Tadi malam istri guru, setelah dibawa pergi oleh Liu Qingchu, tidak The pernah film was kembali. translated Kami tidak bisa and menunjukkan diri narrated secara by langsung. M-Media. Jadi kami diam-diam mengikuti mereka. Kami menemukan istri guru dibawa kembali ke keluarga Shen. Keluarga Shen. Karena keluarga Shen mencari mati, maka perhitungan akan dimulai dengan mereka terlebih dahulu. Diakon, apakah menurutmu Qin Hao ini akan benar-benar datang ke keluarga Shen saya? Demi Liu Rou. Incing Diakon Aula Yomi. Dia pasti akan datang. Diakon. Lalu mengapa kita harus menangkap Qin Hao terlebih dahulu sebelum bertindak? Benar. Meskipun Qin Hao dibenci saat menghadapi masalah besar, dia hanyalah orang biasa. Orang biasa. Identitas Qin Hao tidak sederhana. Jika tidak, Tuan Yuming tidak akan memerintahkan kita untuk menangkap Qin Hao terlebih dahulu. Kalian semua, apakah kalian keberatan? Tidak. Keempat keluarga kami sangat membenci Qin Hao. Berharap kami bisa segera melenyapkannya. Ini sempurna. Begitu Qin Hao tiba, operasi di luar akan dimulai. Saya sudah bisa mencium bau darah dan bumi hangus di luar. Dia sudah di sini. Qin Hao, kau benar-benar berani datang. Diakon, orang ini adalah tepatnya Qin Hao yang merusak rencana kita. Mohon bertindak, Diakon. Silakan bertindak, Diakon. Silakan bertindak, Diakon. Saya bertanya-tanya mengapa ketua balai bersikeras menangkapmu. Saya tidak melihat sesuatu yang istimewa darimu. Jadi kau adalah kekuatan di balik 4 keluarga besar. Siapa sebenarnya ketua balaimu? Kau tidak bodoh. Tetapi karena kau merusak rencana saya, kau ditakdirkan untuk tidak hidup. Ketua balaimu hanya mengirimmu sendirian untuk menangkapku. Ketua balai kami menggunakan Liu Rou untuk mengancam dan menahanmu. Tetapi saya pikir, menangkapmu juga bukan tugas yang sulit. Dengan menangkapmu, saya akan menerima hadiah yang lebih besar. Begitukah? Mengapa kita tidak mencoba dan mencari tahu? Tinju Naga, kau adalah anggota Ola Dewa Naga. Kalau begitu kau
Jangan bergerak. Jika kau bergerak lagi, saya akan membunuhnya. Qin Hao, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, saya tidak takut untuk memberitahumu. Saat kau melangkah masuk ke keluarga Shen, seluruh Guangzhou sudah jatuh ke dalam kekacauan total. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, berhenti segera. Jika tidak, setelah kita mengambil alih Guangzhou, hal pertama yang akan kita lakukan adalah memusnahkan keluarga Liu. Apa kau dengar itu? Pasukan militer dari 4 keluarga besar kita sudah menyerang Guangzhou. Apa kau yakin? Ini adalah kekuatan dari 4 keluarga The film besarmu was menyerang translated Guangzhou. and Apa narrated maksudmu by dengan itu? media. Bukan kami. Keributan penyerangan Guangzhou. Lalu apa itu? Itu adalah pasukan garnison Guangzhou saya. Keributan pengepungan dan pembunuhan para pemberontak. Han Guan, mengapa kau di sini? Bukankah seharusnya kau dicelah Chang Bei, Shen Wanyanla, yang menyampaikan pesan kepadamu kan? Itu hanyalah sebuah pesan palsu yang saya sebarkan. Khusus untuk membuatmu menurunkan kewaspadaanmu dan mengekspos diri kalian. Ini tidak mungkin. Wanian jelas berada di celah Chang Bei dan melihatmu dengan matanya sendiri. Benar. Tadi malam saya secara khusus terbang ke celah Chang Bei dan bertemu dengan Shen Wanian. Tidak masalah. Pasukan Jianghu yang dihubungi oleh keluarga Wangku sudah menerobos masuk ke kota. Setelah kita menangkapmu, kita masih bisa mendapatkan kembali kendali atas situasi ini. Keluarga yang saya, bersama dengan pasukan kota yang kami hubungi, seluruh departemen inspeksi. Saya punya orang di mana-mana. Tidak akan lama lagi, mereka akan mengepung tempat ini. Han Guan, jika kau bersembunyi di kamp militer, kami benar-benar tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Tapi sekarang, kamu telah masuk perangkap. Qin Hao, 5 tahun yang lalu, aku membiarkanmu melarikan diri dari Gunung Tianhai. Hari ini, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Benar-benar kau. Benar. Sekarang setelah kamu tahu apa yang bisa kamu lakukan, hari ini, kamu tidak bisa lari dari kematian. Kau tidak bisa membunuhku 5 tahun lalu. Sekarang, itu bahkan lebih mustahil. Pasukan Jianghu di luar yang mencoba menyusup Guangzhou, semuanya telah dimusnahkan oleh menara hujan berkabutku. Adapun kekuatan internal di Guangzhou itu, mereka sudah lama diambil alih oleh Pavilion Inspeksi Komandari Bilinku. Komandari Bilin, Ketua Pavilion Inspeksi. Santa Menara Hujan Berkabut. Kalian, siapa sebenarnya kalian semua? Ying Qing, Olayomingmu bertindak terlalu mencolok ketika pasukan pengepung berkumpul di Guangzhou. Apa kau benar-benar berpikir menara hujan berkabutku tidak akan menerima berita itu? Kau tidak akan bisa menunggu bala bantuan Olayoming. Menara Hujan Berkabut. Menara Hujan Berkabut pantas mati. 5 tahun yang lalu mereka menantang kami di mana-mana. Apa gunanya bagimu untuk menggulingkan ini yang menua dinasti yang sangat korup dan membangun kembali kerajaan baru? Apa yang salah dengan itu? Mereka yang mengikuti jalan berbeda tidak bisa merencanakan bersama. Aku harus berterima kasih kepada Santa atas bantuannya kali ini. Kau seharusnya memanggilku pahlawan wanita Yun. Olayoming dan menara hujan berkabutku memang musuh sejak awal. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ying Qing, apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Guru nasional memang benar-benar guru nasional. Guru nasional. Aku tahu mengapa ketua balai sangat menghargaimu. Bahkan jauh melebihi kali ini. Pendudukan Guangzhou, Balai Dewa Naga hanya mematuhi guru nasional. Bahkan penguasa naga tidak bisa memerintahnya. Dan kamu, yang baru saja melukaiku, menggunakan tinju naga yang hanya ketua Balai Dewa Naga yang akan menggunakannya. Kalau begitu Qin Hao, kamu bukan guru nasional. Kamu ini siapa? Qin Hao adalah guru nasional. Qin Hao adalah guru nasional. Aku sebelumnya berpikir, ketua balai terlalu berhati-hati. Sekarang setelah kupikirkan, menambahkan beberapa kartu tawar lagi, tidaklah berlebihan. Shen Wanheo, The film was Lakukan. translated and tusukan belati narrated by 1 inci M lebih Media. dalam untukku. Aku ingin melihat apakah mereka berani bergerak. Kau berani. Jika kau menyakitinya, aku bersumpah demi gelarku sebagai guru nasional. Aku akan menjadikan keluarga Shenmu budak selama beberapa generasi yang akan datang.
Aku sudah lama ingin menyingkirkan kalian. 4 hama dengan cepat. Dan kamu berani mencoba melukai Liu Ruku. Bawa mereka keluar. Utusan naga utusan Funix. Sekumpulan sampah tak berguna. Sekarang giliran kalian. Bicaralah. Siapa sebenarnya ketua balai kalian? Qin Hao. Untuk menghadapimu ketua balai. Tidak hanya mengandalkan 4 sampah ini. Lalu rencana darurat, apalagi yang kalian miliki? Prefek Komandari Bilin tiba. Gan Pengfei Prefek Kabupaten Bilin. Aku tidak menyangka keluarga Shen di Guangzhou akan begitu ramai. Prefek Gan kamu akhirnya tiba. Gan Pengfei, apa maksud semua ini? Apa maksudku? Sebuah pemberontakan telah terjadi di Garnisun Guangzhou-mu. Aku pribadi membawa pasukan untuk menumpasnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu Gan Pengfei akan jatuh ke keadaan seperti itu. Menjadi antek kekuatan jahat. Li Xiaofeng. Kamu pada dasarnya tidak mengerti posisi prefek ini. Telah kupegang selama hampir 10 tahun. Sekarang era kekacauan akan segera muncul. Ini adalah kesempatanku. Sofisme. Kau hanya mendambakan kekuasaan. Apa kau tahu? Bahwa justru karena keserakahan orang-orang sepertimu, berapa banyak keluarga yang telah hancur dan musnah. Tidak ada yang bisa dibangun tanpa kehancuran. Saat ini, penguasa naga sudah tua. Dan kerajaan naga yang agung telah lama korup. Sudah saatnya era ini untuk melangkah ke Yomin dan Yellow Springs dan menyambut era baru. Omong kosong. Ola Yomingmu melakukan pemerkosaan, perzinahan, dan penjarahan. Melakukan setiap kejahatan yang bisa dibayangkan. Beraninya kau masih punya muka untuk mengucapkan kata-kata munafik seperti itu? Gadis kecil dari menara hujan berkabut. Kamu tidak mengerti. Sebenarnya kalianlah yang keras kepala dan bebal. Mengorbankan beberapa orang tak berarti. Untuk mencapai tujuan besar. Apa yang salah dengan itu? Jalanmu telah menyimpang. Sejak zaman kuno rakyat dianggap sebagai yang paling berharga. Berhenti bicara omong kosong. Saat ini Prefektur Beilin, dengan 100.000 pasukan garnison, telah mengepung Guangzhou. Mengapa kamu tidak menyerah sekarang? Yang seharusnya menyerah adalah kamu. 200.000 pasukan garnison Prefektur Beian, mematuhi perintah guru nasional, telah bergegas untuk memperkuat Guangzhou. Gan Pengfei, mengapa kamu tidak menyerah sekarang dan menunggu hukumanmu? Zuli, bagaimana kamu bisa di sini? Guru nasional sudah lama tahu bahwa kamu menyimpan niat jahat. Kemarin, dia memerintahkanku untuk memobilisasi pasukan, menggunakan Guangzhou sebagai umpan untuk memancingmu ke dalam perangkap. Ini tidak mungkin. Kau tidak mungkin tahu aku menyimpan niat jahat. Gan Pengfei. Surat ini dikirimkan kepadamu. Apakah kamu masih mengenalinya? Kau menukar suratku. Kau sudah lama mengirim orang untuk mengawasiku. Awalnya aku hanya punya sedikit kecurigaan. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa aku benar-benar akan menemukan beberapa petunjuk dengan begitu banyak kekacauan di Prefektur Bilin. Kamu tidak bisa lari dari tanggung jawab. Aku tidak terima. Aku adalah prefek Prefektur Beilin. Kau tidak akan menyentuhku. Jika tidak, celah Chang Bei pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Gan Pengfei yang kurang ajar. Kamu benar-benar berkolusi dengan bangsa Beimang. Ketika aku memasuki Longcheng suatu hari nanti, bangsa Beimang akan sangat membantuku. Mengapa aku tidak boleh menggunakannya? Baiklah. Lalu, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa celah Chang Bei saat ini sudah diambil alih oleh Beian, pasukan garnisun prefektur? Apa? Lu Xiaofeng, Gan Pengfei dan Ying Qing. Aku menyerahkan mereka kepadamu. Ya. Guru Nasional mohon tarik kembali perintah Guru Nasional. Suli, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Di masa depan, aku akan secara pribadi mengajukan petisi kepada Raja untuk memintakan sesuatu untukmu. Zuli, aku tidak mencari ketenaran atau kekayaan dalam hidup ini. Hanya satu ikatan hati yang belum terurai. Apa yang mengganjal di hatimu ini? Katakan padaku. 7 tahun yang lalu, aku cukup beruntung menerima ajaran Guru Nasional. Tetapi aku gagal menjadi murid Guru Nasional. Ini adalah penyesalan seumur hidup Zuli. Oleh karena itu, Baiklah. Mulai hari ini, Suli adalah murid ke-9ku Qin Hao. Murid ke-9. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan seorang jenderal dan seorang pejabat. terima kasih Guru Nasional. Ada apa? Ada sesuatu yang mengganggumu.
Yun Churen memberi hormat kepada guru nasional. Kamu tidak perlu terlalu formal. Orang-orang Jianghu, bukankah mereka menilai dari tindakan bukan niat? Aku tidak pernah menyangka kau adalah guru nasional. Ayahku selalu memberitahuku sebelumnya bahwa negara naga bisa mencapai kemakmuran saat ini. Tepatnya karena kita memiliki guru nasional yang berdiri tegak dan kokoh. Kemakmuran negara naga saat ini tidak hanya bergantung padaku, tetapi pada setiap orang di negara naga. Di antara mereka, itu juga termasuk kamu. Aku sudah cukup jika aku tidak menimbulkan masalah bagi negara naga. Bagaimana aku bisa mendapatkan pujian untuk ini juga? Pahlawan wanita agung kita Yun, tidak kusangka kamu punya saat-saat kerendahan hati. Hanya berdasarkan kamu membenci kejahatan seperti musuh pribadi, masuk ke sarang harimau sendirian untuk membunuh penjahat. Kamu pantas mendapatkan bagian dari pujian ini. Lagi pula, dunia persilatan negara naga, jika semua orang sepertiku, bukankah itu akan sangat membosankan? Dunia persilatan membutuhkan orang-orang sepertimu pahlawan wanita Yun, untuk menambahkan warna padanya. Aku suka mendengar kalimat itu. Benar. Yang barusan. Apakah dia istrimu? Dia adalah istriku. Aku bertemu dengannya saat aku sedang tidak beruntung di Guangzhou. Dia cukup cantik. Dekret Raja Patroli dapat memobilisasi setiap petugas patroli di seluruh negara naga. Jika kamu menghadapi bahaya lagi di masa depan, pergilah mencari bantuan dari paviliun patroli. Kau membantuku menyelesaikan masalah resmi. Jadi di masa depan masalah di dunia persilatan. Kau harus datang mencariku. Ini adalah aturan jalan. Mengerti? Guru, Bangun. Perjalananmu ke perbatasan, apakah lancar di sepanjang jalan? melapor kepada guru. Sisa-sisa 4 keluarga besar telah dimusnahkan semua. Aku bertemu Shen Wanian. Seperti yang guru prediksi, keluarga Shen menjadi sasaran karena mereka memiliki bisnis galangan kapal di Gunung Tianhai. Itulah mengapa Balai Yoming mendekati mereka. Di bawah paksaan dan godaan, mereka mengirim orang untuk mencari Gunung Tianhai. Selama proses ini, keluarga Shen juga memanggil faksi keluarga Chen di bawah komando mereka. Tetapi mereka tidak mengungkapkan alasan asli masalah tersebut kepada keluarga The Chen. film was Benar, translated orang yang bertanggung and jawab menghubungi narrated keluarga by Chen saat itu Media. adalah Shen Wanian sendiri. Dengan begini, masalahnya masuk akal. Keluarga Shen memiliki bisnis di Gunung Tianhai, jadi meskipun mereka memobilisasi banyak personel, mereka masih bisa menyembunyikannya dari orang lain. Sejak saat itu, keluarga Shen telah berubah menjadi Antek Balai Yoming. Dan Balai Yoming untuk mengimbangi keluarga Shen. Sekali lagi mendukung 3 keluarga besar lainnya. Namun hubungan terdekat masih keluarga Shen. Sekarang tampaknya, kita hanya perlu menangkap pemimpin Balai Yoming, dan kebenaran akan terungkap. Karena Balai Yoming memiliki hubungan dengan grup Wankan milik keluarga Li, terhubung. Maka dalam perjalanan ini aku akan pergi ke Longseng untuk menyelidiki keluarga Li. Suangsu, dengarkan perintahku. Muridmu ada di sini. Saat ini, Balai Yoming, korupsinya sangat dalam di luar bayangan. Kamu dan Lin Jun, saat berada di wilayah Komando Bilin, harus membasmi pasukan Balai Yoming, sampai ke akar-akarnya. Ya, Keesokan harinya, Jadi bagaimana, apakah kamu puas dengan villa yang kuberikan padamu? Villa Tuan Muda Li. Aku sungguh sangat puas. Bagus, kalau kamu puas. Tuan Muda Li barusan Cingcu dan aku baru saja membicarakan Anda. Apa yang kamu bicarakan? Berbicara tentang betapa Tuan Muda Li sangat muda dan menjanjikan. Kami bertanya-tanya, gadis dari keluarga mana yang akan beruntung? Ciri terbesar tuan muda ini adalah cinta universal. Aku bisa menguntungkan gadis-gadis dari banyak keluarga. Maka Tuan Muda Li benar-benar. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Demikian juga. Kamu dan aku benar-benar lawan yang layak. Aku tahu banyak hal. Tuan Muda Li, apakah kamu ingin mencoba? Bagus, bagus, bagus. Jika ada kesempatan aku pasti harus mencoba. Bagaimana kalau begini? Malam ini kamu bawa Liu Rol dan ikut aku menghadiri perjamuan. Ini kesempatan bagus untuk memperkenalkanmu kepada orang-orang di kalangan Longchem. Benarkah? Tapi Tuan Muda Li, lingkaran Anda, orang-orang itu kaya atau bangsawan? Jika mereka berdua pergi, bukankah itu tidak pantas?
Itu sangat pantas. Siapapun yang dibawa tuan muda ini. Siapa yang berani berbicara sembarangan? Cepat dan berterima kasih padanya. Terima kasih Tuan Muda Li. Kalau begitu malam ini aku harus menemani Tuan Muda Li dengan baik. Menarik. Pasangan dari keluarga Liumu ini, kakak-kakak cantik. Yang satu dingin, yang satu hangat. Sungguh sangat lucu. Tuan muda. Tuan sedang mencarimu. Orang tua sialan ini. Aku baru keluar sebentar. Dan dia sudah tahu. Aku masih ada urusan. Aku akan kembali dulu. Dan nanti malam. Kita harus bertemu. Ayah. Ada apa lagi kau mencariku? Begitu terburu-buru dan ceroboh. Linton kepala keluarga Li. Sikap macam apa itu? Cepat katakan. Ada masalah apa sebenarnya? Bagaimana keluarga Li bisa menghasilkan orang seperti dirimu? Apa yang sudah kau lakukan 2 hari terakhir ini? Katakan sejujurnya. Ada apa kau sudah menjadi sasaran? Para The film was Orang dari translated utara. and narrated by M Media. tidak sepenuhnya bodoh. Ayah, setidaknya ayah harus lihat. Benih siapa aku ini? Jika aku bodoh, bukankah ayah juga bodoh? Bajingan. Kau tidak bisa bicara baik-baik ya? Aku pergi ke Komanderi Bilin beberapa hari yang lalu. Untuk urusan bahan obat dan ramuan. Kemarin aku menerima pemberitahuan dari Balai Yomi. Memintaku bantuan untuk memindahkan sekelompok anggota mereka dari Komanderi Beian. Dan kau setuju? Apa salahku sekarang? Aku hanya menyewa 2 pesawat untuk membawa beberapa orang kembali, bukan? Apa kau tahu sesuatu tentang Balai Yomi? Namun kau langsung membantu mereka. Ayah, bagaimana aku harus mengatakannya? Mereka juga menyatakan keseriusan mereka mengenai kerja sama kita. Mereka bahkan memberi kita formula untuk ramuan pemakan jiwa. Bukankah kita harus membalas budi? Aku menyarankanmu untuk sedikit lebih berhati-hati. Jangan sampai kau dijual oleh mereka tanpa kau sadari. Aku tahu. Aku tidak bodoh. Mereka baru saja mengalami kemunduran di utara. Mereka ingin menarik sekutu, menggunakan satu musuh untuk mengalahkan yang lain. Jika tidak mungkin bagi mereka untuk memberi kita formula untuk ramuan pemakan jiwa. Bagaimanapun berdasarkan masa lalu, kuantitas tahunan 1000 unit yang mereka berikan kepada kita, mereka menagih kita 1 miliar. Selama kau tahu itu, orang itu seharusnya seseorang yang mengikuti mereka dari Komanderi Beian. Dia dikurung di ruang bawah tanah sekarang. Pergi dan interogasi dia sendiri dengan benar. Ambil ini. Ini ditemukan darinya. Dekret Raja Inspeksi. Dia hanya seorang wanita muda. Siapa kau? Meskipun kau tidak mengatakannya, Tuan muda ini sudah tahu. Kau datang dari Komanderi Beian, dan kau mengejar Balai Yoming lagi. Kau adalah seseorang dari Menara Hujan Berkabut. Bukan. Siapa yang memberimu dekret Raja Inspeksi ini? Apa kau tahu arti dari token ini? Hanya satu orang di negara naga yang memiliki token ini secara eksklusif. Itu adalah guru nasional. Aku sudah bilang. Itu adalah Gubernur Jenderal Li. Li Yuan yang memberikannya kepadaku. Li Yuan. Bagaimana dia bisa memiliki token ini? Aku tidak tahu. Menara Hujan Berkabutku selalu bekerja sama dengannya. Dia mendengar aku akan pergi ke Longcheng. Itulah sebabnya dia memberiku dekret Raja Inspeksi. Jadi kau datang ke Longcheng
hanya untuk menyelidikiku. Karena hidungmu begitu tajam. Dan kau ingin mengikutiku. Mulai sekarang. Kau adalah milik tuan muda ini, anjing peliharaan. Carl, nanti malam aku akan membawamu ke suatu tempat yang menyenangkan. Roro. Aku masih sedikit khawatir. Mungkin kita tidak seharusnya pergi. Kinhao, aku bertanya padamu apa niatmu? Tuan Muda Li ingin mengajak kita bertemu orang-orang penting. Namun kamu malah mencari-cari alasan di sini. Apa niatku? Li Ji itu hanya dengan melihatnya, sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Dia berulang kali berkali-kali mengundang kalian semua. Aku pikir dialah yang menyimpan niat jahat. Sampah tak berguna. Pergi sana. Apakah kamu takut Roro akan bertemu pria yang lebih hebat darimu dan meninggalkanmu? Kakak Kingsu, tolong bicara lebih sedikit. Aku akan berganti gaun yang indah, bagaimanapun acara semacam ini bukan sesuatu yang bisa dihadiri sembarang orang. Kinhao, ibuku sudah setuju dengan Li Ji. Jika kita tidak pergi, aku takut kita akan menyinggung keluarga Li. Aku juga tidak ingin menyebabkan masalah bagi keluarga Liu. Tapi, Jangan khawatir. Bagaimanapun ini di Longcheng, tepat di bawah hidung penguasa naga. Seharusnya tidak ada bahaya kan? keluarga Li dan Belai Yoming terkait erat. Tidak, aku harus mengikuti mereka. Tolong tunjukkan undanganmu. Undangan. Apa kau buta? Orang yang ditunggu tuan muda ini. Berani-beraninya kau menghentikan mereka. Tuan The muda film Li, was saya buta. translated Tanya. and narrated Baik, Tuan. by M Media. Tuan Muda Li, kamu begitu berwibawa barusan. Akan ada sesuatu yang lebih mengesankan malam ini. Menunggumu. Roro, kemarilah. Hari ini, aku ingin menjadikan kalian berdua protagonis wanita di perjamuan ini. Tuan Li, aku akan mengikutimu saja. Tuan Muda Li, apakah aku tidak cukup sendirian? Semakin kuat kemampuan tuan muda ini, semakin besar tanggung jawabnya. Ayo pergi Tuan Muda Li. Tuan muda Li, saya bersulang untukmu. Direktur Shen, Anda harus menjaga kantong uang Anda dengan baik. Tentu saja, tentu saja. Terima kasih atas dukungan Anda, Tuan muda Li. Saya akan minum ini dulu sebagai tanda hormat. Kalau begitu silakan lanjutkan urusan Anda. Seorang direktur departemen keuangan yang bermartabat justru bergantung pada seorang tuan muda boros tanpa kekuasaan atau jabatan. Sangat konyol. Situasi di Longcheng tidak baik. Bagaimana sebenarnya situasi di kediaman naga saat ini? Orang-orang Legiun Naga Ilahi telah mengepungnya selama ini. Penguasa naga tidak akan diam. Dasar bodoh. Bagaimana bisa kau berbicara sembarangan tentang hal-hal seperti itu? Apa masalahnya? Bukankah itu sudah menyebar ke seluruh Longcheng? Benar saja, para penjaga semuanya adalah sekelompok orang bodoh tak berotak. Siapa yang kau sebut tak berotak? Semua orang tahu itu ya. Tapi kau satu-satunya yang berani membicarakannya secara terbuka. Katakan padaku, apakah kau punya otak? Menurutmu, mengapa begitu banyak tokoh kuat di Longcheng saat ini mencoba mencari muka dengan Li Ji? Penguasa naga tidak memiliki putra naga. Bagaimana jika penguasa naga benar-benar mengalami kemalangan? Lalu siapa yang akan menjadi penguasa naga berikutnya? Li Ji. Kau tidak baru tahu itu kan? Liu Ro, jangan memancing nasib. Di Longcheng, sangat sedikit orang yang berani mengabaikan reputasi tuan muda ini. Apa aku bilang kau boleh pergi? Direktur Li, perusahaanku benar-benar ada urusan mendesak. Aku harap Anda bisa mengerti. Perusahaanmu baru saja pindah ke sini dari Guangzhou. Urusan mendesak apa yang mungkin ada? Kembali ke sini dan minum dengan tuan muda ini. Direktur Li, aku benar-benar ada urusan mendesak. Aku akan pergi sekarang. Aku menyuruhmu minum. Kau benar-benar tak tahu aturan. Berhenti. Kinhao, kau pikir kau siapa?
Tuan muda ini mengampunimu terakhir kali. Apa kau benar-benar berpikir tuan muda ini memiliki temperamen yang baik? Akulah yang mengampunimu terakhir kali. Qin Hao tidak apa-apa. Ayo pulang. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Menantu laki-laki numpang tinggal dari Guangzhou itu. Tuan muda ini berdiri tepat di sini. Jika kau punya nyali, coba sentuh aku. Tidak, anak itu akan menderita. Berhenti. Yanpin. Aku menasihatimu. Jangan mencampuri urusan orang lain. Orang ini. Aku akan menghadapinya hari ini. Dasar bajingan. Tamparan ini adalah pelajaran untukmu disampaikan atas nama ayahmu. Kau berani memukulku. Memukulmu. Jangankan kau. Bahkan jika ayahmu berdiri di sini, dia tidak akan berani berbicara padaku seperti itu. Long Wei. Hadiah. Hadiah. Apa berencana untuk berkelahi? Apa kau percaya bahwa dengan satu panggilan telepon, aku bisa membuat garnisun Longchamp mengepung keluarga Limu? Li Ji, ayahmu adalah sosok yang cukup penting, tapi kamu tidak. Li Ji, kau sedang mencari kematian. Qin Hao, jika kau berani menyentuhku, keluargamu Liu, semua orang akan harus membayar harganya. Qin Hao. Biarkan saja dia pergi. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Jika ada lain kali, aku pasti akan menghadapimu. The film was translated and Serang. narrated by M. Tunggu. Adik, Tuan Pavilion gue, Tuan Mudali, Komandan Garnisun Yan, mengapa kalian semua tidak tenang? Bagaimana kalau begitu? Lalang ini akan segera dimulai. Bagaimana kalau begini? Kalian semua adalah tokoh terkemuka di masyarakat. Jika semuanya benar-benar memburu hingga kehancuran total, reputasi semua orang akan hancur, bukan? Bagaimana kalau kita lakukan ini? Berikan muka pada adik ini. Apa yang kau katakan? Lua tua. Hari ini aku berniat untuk menjual barang istimewa di pelelanganmu. Kalau begitu aku harus melihat barang lelang Tuan Mudali. Ayo. Lupakan saja, sekarang bukan waktunya. Terima kasih banyak tuan-tuan terhormat atas bantuan Anda. Liu Rou berterima kasih di sini. Kau terlalu baik. Kamu terlalu baik. Ayah. Kakak. Kalian berdua bocah nakal. Kenapa kalian di sini? Ayah. Ini adalah jamuan untuk kita para pemuda. Seharusnya begitu. Kenapa kau di sini? Aku datang ke sini bersama seorang teman. Teman macam apa paman gue yang membuatmu mempertaruhkan diri seperti ini? Kapanpun kau menghadapi hal seperti ini sebelumnya, kau bahkan tidak sempat bersembunyi. Dasar bocah. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada paman guemu? Ini Tuan Qin. Dia baru saja tiba di Longchamp. Kamu harus memperlakukannya dengan hormat. Mengerti? Ya. Ayo kakak, pelelangan sudah dimulai. Aku akan mengajakmu bersenang-senang. Xiaojun panggil dia tuan. Jangan tidak sopan. Aku tidak akan pergi. Aku harus membawa istriku pulang. Aku baik-baik saja, aku bisa mengurusnya sendiri. Kau pergi bersama mereka. Bagaimana bisa begitu? Dia baru saja selesai membantu kita. Tidak akan terlihat baik jika kau langsung pergi. Lagi pula kakak Kingsu ada di sini. Aku tidak akan merasa nyaman meninggalkannya sendirian. Aku juga kebetulan akan pergi. Mengapa Tuan Qin tidak melihat-lihat dulu? Aku akan mengantar Direktur Liu pulang. Baiklah. Para wanita, para pria, pelelangan ini akan segera dimulai. Sebelum pelelangan ini dimulai, kita akan terlebih dahulu melelang sebuah barang istimewa yang dibawa oleh Tuan Mudali. Barang istimewa. Barang lelangku ini cukup menarik, kau lihat. Sebuah barang yang bisa dilelang oleh Tuan Mudali. Bagaimana mungkin itu barang biasa? Kau jauh lebih bijaksana daripada kakakmu. Tuan Mudali harap tenang. Orang itu memang seperti itu. Ketika ada kesempatan, aku akan secara pribadi mengantarnya.
Keranjangmu. Liu Qingsu. Tutup mulut anjing kalian. Tuan Muda Li, orang ini benar-benar menyebalkan. Jangan terburu-buru. Orang-orangku akan segera tiba. Dia tidak akan bisa berulah lebih lama lagi. Baiklah, semuanya harap tenang. Selanjutnya, kita akan secara resmi memperkenalkan barang lelang istimewa hari ini. 3, 2, 1. Ini adalah seekor anjing yang aku tuan muda ini temukan saat keluar 2 hari yang lalu. Harga awal 0. Tapi ada satu persyaratan kecil. Setelah membersihkannya dan bersenang-senang dengannya, dia tidak boleh disimpan sampai besok. Li Ji ini benar-benar bejat. Aku ingin pergi. Ayo pergi. Tuan Kie, ada apa? Li Ji. Aku bersumpah akan membuatmu mati malam ini. Qin Hao, kau sengaja berniat untuk membuat masalah bagi tuan muda ini bukan? Jika bukan karena Gu Tai'an dan Yang Ting, sampah macam apa kau ini? Gu Xian Chengjun. Segera hubungi keluarga kalian. Kumpulkan pasukan di sini dan segel Longchen. Ya, ya. The film was translated and Ya, narrated Grandmaster. by M Media. Sama sekali tidak ada kesalahan. Meskipun Grandmaster sering menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya, tapi wajah aslinya hanya beberapa muridnya dan penguasa naga yang pernah melihat. Tapi frasa tentang pasukan yang berkumpul di sini ini membuat Longcheng terlarang. Dibandingkan dengan pertempuran 10 tahun lalu melawan Longcheng bangsa Beiman, persis sama dengan apa yang Grandmaster katakan. Tidak heran ayahku dan kakakmu hari ini kehilangan kendali seperti ini. Istri Grandmaster dipermalukan. Tidak menghabisi Li Ji di depan umum. Sudah dianggap memprioritaskan kebaikan yang lebih besar. Qin Hao. Cepat pergi. Li Ji terhubung dengan Balai Yoming. Longcheng tidak aman. Apakah kamu melupakan identitasku? Kamu harus bertahan. Aku akan sekarang membawamu untuk mengobati lukamu. Tanpa kamu, dunia persilatan pahlawan wanita Yon pasti akan kehilangan banyak kegembiraannya. Qin Hao, hari ini kau harus mati di sini. Lapor Komandan Penjaga. Perintah militer telah disampaikan. Wakil Jenderal sudah berangkat. Yan Changjun, Gu Shi, kalian berdua bersikeras menentangku, begitukah? Li Ji, kau adalah keponakan terhormat penguasa naga. Namun kau menghabiskan sepanjang hari di Longcheng melakukan perbuatan keji. Tidakkah kau takut penguasa naga dalam kemarahan akan memberimu kematian? Gu Shi, sejujurnya, penguasa naga saat ini sudah dalam bahaya besar. Bagaimana kau tahu? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Mengingat kekuatan di balik dua keluargamu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Minggir. Kenapa banyak omong kosong? Baiklah. Karena kalian mencari mati sendiri, maka jangan salahkan aku. Orang-orang di dalam, jangan biarkan satu pun lolos. Bunuh mereka semut. Tunggu aku di sini sebentar. Aku bilang, jika kamu memprovokasiku lagi, aku akan membunuhmu. Long Wu. Bunuh dia. Tidak. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kau. Sebenarnya kau ini apa? Orang macam apa? Melihat semua kekuatan di bawah langit, mengamati semua bentuk kehidupan. Satu perintah membangkitkan medan perang. Satu perintah menggerakkan jubah brokat. Kau adalah guru nasional. Wanita itu, dekret Raja Patroli yang dibawanya, diberikan olehmu. 5 tahun ini aku tidak ada. Keluarga Limu
benar-benar menyimpan niat jahat. Guru nasional. Aku mohon padamu. Jangan bunuh aku. Aku sudah memberimu 2 kesempatan. Mengatakannya sekarang sudah terlambat. Adapun kamu seharusnya masih melakukan perjalanan ke Departemen Inspeksi. Melapor kepada Patriark. Tuan muda dia. Apa yang terjadi pada Tuan muda? Tuan muda. Tuan muda sudah mati. Apel. Bagaimana mungkin putraku mati? Dia seharusnya menjadi penguasa naga berikutnya. Dia berada di klub lompatan naga saat dia dibunuh. Klub lompatan naga. Di Longchamp. Siapa yang berani membunuh putraku? Patriark. Itu adalah Qin Hao, Guishi dan Yan Changjun itu. Mereka, Qin Hao membunuh mereka lebih dulu. Long Wen dan Wang Wu. Dan akhirnya The membunuh film was Tuan muda. translated and Aku narrated baru by saja M menerima kabar Media. itu juga. Kau bahkan tidak bisa melindungi tuanmu. Apa gunamu, pengawal? Ampuni kami, Patriark. Seret dia keluar. Dan berikan dia makan untuk anjing. Ampuni kami, Patriark. Ampuni kami. Di mana para tetua terhormat? Di sini. Mobilisasi semua pasukan yang tersedia. Bersiap untuk bertindak. Ya. Qin Hao. Kau membunuh putraku. Aku akan membuat seluruh keluargamu membayar dengan nyawa mereka. Bagaimana perkembangannya? Melapor kepada ketua balai. Li Ji dibunuh oleh Qin Hao. Li Ji sudah mati. Apa sebenarnya yang terjadi? Li Ji memenjarakan Yun Churan untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Li Ji ini. Dia benar-benar pion yang berguna. Aku berencana. Bagaimana mendapatkan kabar tentang Yun Churan? Umpan ini. Kepada Qin Hao. Aku tidak menyangka. Dia datang sendiri ke pintu kita. Ketua balai bijaksana. Ketua balai menyerahkan formula pil pemakan jiwa kepada keluarga Li. Salah satu bahai hanya tumbuh di 2 komando utara. Dengan sedikit petunjuk, Li Ji ini mencari keluarga Liu. Pergi. Dan ungkapkan keluarga Li. Buku besar transaksi. Dengan balai Youming. Aku menolak untuk percaya. Qin Hao tidak akan menyelidiki. Akhirnya tanam Yun Churan. Sebagai pemicu. Ketua balai. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tunggu. Bawahanmu mengerti. Pergi dan bersiaplah. Ya. Guru. Saat kau kembali dan memanggil kami. Betapa aku berharap itu palsu. Saat kau melepas topengmu. Betapa aku berharap aku bisa membunuhmu lagi. Aku setuju dengan syaratmu. Kau dan aku akan membagi utara dan selatan dan memerintah secara terpisah. Ketika komando selatanku mengerahkan pasukan besok. Kau harus terlebih dahulu memastikan bahwa 5 komando timur dan barat jatuh ke dalam kekacauan. Sisa urusan di Longchamp dipercayakan kepadamu. Bagus. Aku akhirnya menunggu hari ini. Siapa-siapa kalian semua? Apa yang kalian inginkan? Kami datang ke keluarga Liumu untuk mengantar putraku pergi. Beraninya kau? Kau mengadakan prosesi pemakaman, tepat di depan pintu keluarga Liu. Aku lihat kalian semua. Pasti sudah bosan hidup. Apakah kamu tahu? Siapa keluarga Liu kita saat ini? Bekerja sama dengan keluarga Li dari Longcheng.
Aku Li Teng, kepala keluarga Li. Adik laki-laki dari permaisuri naga saat ini. Kau adalah kepala keluarga Li. Kepala keluarga Li. The Kerabat film was Kekaisaran Li. translated and narrated by M Media. Baru saja. Aku gagal mengenali kehebatanmu. Aku pantas mati, aku pantas mati. Aku pantas mati. Hukuman tidak diperlukan. Hari ini aku akan membuat keluarga Liumu musnahkan seluruh keluarga untuk menemani putraku dalam kematian. Kepala keluarga Li, pasti ada kesalahpahaman dalam masalah ini, Tuan Muda Li. Dia tidak mungkin telah dilukai oleh keluarga Liuku. Tepat sekali, tepat sekali, tepat sekali. Kami menjilat Tuan Muda Li. Dan masih belum cukup menjilat. Bagaimana mungkin kami menyakitinya? Ibu dan ayah. Ada apa? Qin Hao berani melukai putraku. Kau pantas mati. Qin Hao. Kau bajingan, kau berani menyentuh Tuan Muda Li. Apakah kau masih mencoba menyakiti keluarga Liu kami? Bukankah kau sudah cukup menyebabkan kerugian? Kepala keluarga Li, masalah ini sepenuhnya dilakukan oleh Qin Hao sendiri dan keluarga Liu kami. Sungguh tidak, sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Tepat sekali, tepat sekali. Tolong sama sekali jangan. Dalam masalah ini, melibatkan keluarga Liu kami. Itu Qin Hao. Dia pantas mati. Qin Hao. Apakah ini benar? Jangan khawatir. Aku akan menyelesaikannya. Qin Hao. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, aku tidak ingin membuang kata-kata denganmu. Dua komando selatanku sudah berkumpul, 200.000 pasukan, dan sedang mendekati Longcheng. Tidak hanya aku akan membuat keluarga Liu menemani putraku dalam kematian. Aku juga ingin membuat puluhan ribu orang menemani putraku dalam kematian. Li Teng. Kamu sudah dihormati sebagai paman nasional. Mengapa? Mengapa? Haruskah kamu bersikeras mengambil jalan ini? Aku bertanya, siapa di antara orang-orang di dunia ini yang tidak ingin pergi dan duduk di atas tahta naga itu? Qin Hao, tidakkah kau menginginkannya? Atau ingin orang memanggilmu guru nasional? Apel, Apa? Guru nasional. guru nasional, dekret inspeksi kerajaan, di tangan wanita itu. Kau memberikannya padanya bukan? Aku tidak menyangka bahwa kau tidak mati 5 tahun lalu, dan sekarang kau telah melukai putraku. Menyebabkanku tidak punya pilihan selain bertindak prematur. Li Ji sendirilah yang menyebabkan ini. Kematian sudah dekat, dan kau masih berakting. Di mana para penegak hukum? Hadiah. Suntikan agen pemakan jiwa. Musnahkan seluruh keluarga Liu. Bukankah ini hanya grup Liu memproduksi untuk keluarga Li Anda, agen yang kami produksi atas nama Anda. Bisa merangsang potensi. Dalam waktu singkat, ramuan yang meningkatkan kekuatan. Tapi aku takut. Pengguna akan lumpuh setelah menggunakannya. Qin Hao, aku tahu kau mengumpulkan keterampilan 100 aliran dalam satu tubuh. Dan aku juga tahu seni bela dirimu luar biasa. Oleh karena itu benda-benda ini disiapkan khusus untukmu. Benda eksternal tetaplah benda eksternal. Masih berbicara kera saat menghadapi kematian. Serang. The film was translated and narrated by M Media. Guru nasional memang sesuai dengan namanya. Bahkan jika mereka telah mencapai puncak seni bela diri keempatnya digabungkan, masih bukan tandinganmu? Tapi sekuat apapun kau, apa bedanya? Bisakah kau menghentikan 1000 pasukan dan 10.000 kuda? Bisakah kau menghentikan pesawat dan meriam? Aku bisa menghentikan mereka. Murid Yan Bing memberi hormat kepada guru. Li Ten, pasukan selatanmu, 200.000 pasukan pemberontak. Sudah sepenuhnya dimusnahkan di luar Longcheng oleh garnisun Longcheng. Kau tidak akan bisa menunggu mereka. Tidak mungkin.
Garnison Longchengmu hanyalah 100.000 orang. Bagaimana mereka bisa menghentikan 200.000 pasukanku? Buka mata anjingmu dan lihat. Apa ini? Token guru nasional. Lalu kenapa? Qin Hao sudah menghilang selama 5 tahun. Hanya sebuah token. Apa gunanya? Orang sepertimu pada dasarnya tidak tahu apa itu iman, apa itu semangat militer. Saat token guru nasional muncul, 200.000 pasukan garis keturunan langsung jatuh ke dalam kekacauan. Kami praktis tidak mengeluarkan usaha apapun. Anda benar-benar guru nasional. Maafkan aku, Roro. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku melakukan ini juga untuk melindungimu. Aku tidak menyalahkanmu. Menantu, biasanya ibu sedikit galak padamu. Tapi jauh di lubuk hati ibu memperlakukanmu lebih baik dari anak kandungku sendiri. Qin Hao, kau menyembunyikan ini dari keluarga Liuku. Kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Murid Yuan Biao memberi hormat kepada guru. Bala bantuanku terlambat tiba. Mohon hukum aku, guru. Baiklah, berdirilah. Guru. Qin Hao. Qin Hao, Qin Hao, jadi kau punya hari ini juga. Yuan Biao. Mengapa kau hanya menonton? 200.000 pasukanku dihancurkan. Di mana legiun naga ilahimu? Tutup mulutmu. Legiun naga ilahiku harus masuk Longchen. Saat pertahanan lengang, barulah bisa menguasai Longchen. Kau menipuku. Penguasa naga sudah mati. Aku sekarang penguasa naga. Siapa lagi yang berani menghentikanku? Yuan Biao, apa sebenarnya yang kau lakukan? Aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Ini aku. Itu semua aku. 5 tahun lalu, aku membocorkan keberadaanmu dan mengirim orang untuk menyergap dan membunuhmu. Aku melakukan semuanya. Mengapa kamu melakukan ini? Kenapa? Karena aku menginginkan posisi penguasa naga. Bukan hanya seorang marsekal militer. Hanya jika kau mati, aku akan punya kesempatan. Yuan Biao. Belum terlambat untuk kembali sekarang. Berbalik. Apa kau tahu berapa lama aku telah merencanakan untuk hari ini? 5 tahun penuh. Sekarang kau menyuruhku berbalik. Sudah terlambat. Qin Hao. Apa kau tahu mengapa bahkan pada titik ini, aku masih harus muncul di sini untuk menghadapimu? Mengapa? Karena aku harus menghabisimu sendiri. Jika seperti 5 tahun lalu, kau melarikan diri, aku tidak akan pernah tenang dalam hidup ini. Terimalah kematianmu. Berhenti. Kenapa kau di sini? Yuan Biao. Legiun naga ilahimu tidak bisa lagi memasuki Longchen. Garnison Prefektur Beitan sudah menghentikan mereka. Mulai sekarang, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? terima kasih penguasa naga atas perhatian selama ini. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi di Jianghu. Selamat tinggal.